Om Swastiastu, Sanang Kerti Loka Bali. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Anak-anak, masih ingatkah pelajaran minggu lalu? Ya, tentang tingkat organisasi kehidupan. Anak-anak, masih ingatkah tahapannya seperti apa? Ini adalah tahapan tingkat organisasi kehidupan. Di antara semua tahapan tingkat organisasi kehidupan, tentunya kita dapat menemui banyak sekali masalah. Di antara semua masalah tersebut, kita dapat pecahkan dengan menggunakan tahapan-tahapan ilmiah, yaitu disebut dengan metode ilmiah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang metode ilmiah. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian metode ilmiah. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tahapan dalam metode ilmiah. Yang ketiga adalah siswa mempraktikkan prinsip pembuatan laporan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah. Apa sih pengertian metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan pada saat penelitian. Ada 6 tahap dalam metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengajukan hipotesis. Yang ketiga, menguji hipotesis. Yang keempat, mengolah dan menganalisis data. Yang kelima, menarik kesimpulan. Dan keenam adalah membuat laporan. Dalam menjelaskan tahapan metode ilmiah, dapat dijelaskan dengan menggunakan contoh percobaan pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Langkah pertama adalah merumuskan masalah. Masalah merupakan pertanyaan apa, mengapa, atau bagaimana tentang objek yang akan diteliti. Pada percobaan, terdapat beberapa masalah, seperti yang pertama, bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Yang kedua, bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat terang dan di tempat yang gelap. Langkah selanjutnya yaitu mengajukan hipotesis. Hipotesis merupakan kemungkinan-kemungkinan jawaban dari masalah yang sedang diteliti, didukung oleh pengetahuan dan teori relevan. Pada percobaan terdapat H0 atau hipotesis 0. Tidak ada pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan. H1. Hipotesis alternatif. Ada pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan. Yang ketiga adalah menguji hipotesis. Yang pertama, menentukan variabel. Variabel adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam percobaan dan memiliki nilai yang dapat berubah atau diubah. Perhatikan 3 gambar berikut. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas yaitu variabel yang sengaja dibuat tidak sama. Pada gambar, yang mana yang dimaksud dengan variabel bebas? Ya, tempat yang terang dan gelap disebut dengan variabel bebas. Variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan variabel yang dibuat sama dalam suatu penelitian. Pada gambar, alat dan bahan seperti ukuran biji kacang hijau yang sama, tempat yang sama, jumlah air yang sama disebut dengan variabel kontrol. Variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang mengalami perubahan karena perlakuan variabel bebas. Pada gambar, panjang perkecambahan disebut dengan variabel terikat.
Tahap selanjutnya adalah melakukan penelitian. Ini adalah lembar kerja siswa yang harus dipersiapkan pada saat melakukan penelitian. Tahap keempat adalah mengolah dan menganalisis data. Data ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur, dapat dituangkan dalam bentuk tabel atau grafik. Data kualitatif adalah data yang dapat dilihat dengan menggunakan panca indera seperti warna, bentuk, dan lain sebagainya. Menarik kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan data-data yang telah dianalisis dan diuji untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan. Kesimpulan H0 atau hipotesis 0 apabila cahaya matahari tidak mempengaruhi pertumbuhan biji kacang hijau. Kesimpulan H1 atau hipotesis alternatif apabila cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan biji kacang hijau. Membuat laporan. Format penyusunan laporan. Ini adalah format dalam penyusunan laporan. Setelah belajar tentang metode ilmiah, ini adalah tugas untuk kalian. Tugasnya adalah kalian mencari penelitian ilmiah sederhana yang dapat dipecahkan dengan menggunakan metode ilmiah. Ini adalah penilaiannya. Tugas dikerjakan dalam waktu 2 minggu. Tugas kalian kirimkan ke Google Classroom dan tugasnya akan dipresentasikan di Google Meet. Anak-anak, setelah belajar hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Jawabannya kalian dapat kumpul ke Google Classroom. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Om Santi 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 Om.